Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang innovation and neoteknologi pengaruh digital marketing terhadap marketplace di Indonesia, di mana dalam presentasi ini terdapat latar belakang, manfaat, terus penjelasan dari paper pertama, paper kedua, dan paper ketiga, lalu menjelaskan tentang hasil dari pembahasan tiga paper tersebut. Setelah itu ada kesimpulan dan saran. Untuk awalan ini, Mbak Reja Tamia Francisca akan menjelaskan tentang latar belakang dari presentasi ini. Jadi latar belakang dari pembuatan makalah ini adalah perkembangan di e-commerce di Indonesia seperti Tokopedia dan Shopee yang menjadi e-commerce terbesar di Indonesia. Hal tersebut tidak terlepas dari peran digital marketing. Oleh karena itu, digital marketing memegang peranan yang sangat penting. Dengan adanya digital marketing, maka pelaku bisnis dapat memanfaatkan media sosial untuk sebagai media pemasaran, sehingga biaya yang dikeluarkan itu juga relatif lebih rendah dan mudah digunakan dan dapat menarik banyak konsumen tanpa harus keliling kemana-mana, tanpa harus berjalan kemana-mana memasarkan produknya kemana-mana, hanya di rumah saja dapat menarik banyak konsumen, sehingga laba yang didapatkan juga semakin meningkat. Lalu manfaat penelitian yang pertama, makalah ini diharapkan bisa memberikan gambaran mengenai strategi pemasaran secara rinci. Yang kedua, makalah ini diharapkan bisa memberikan gambaran mengenai digital marketing dan pemanfaatan digital marketing secara rinci. Yang ketiga, makalah ini diharapkan bisa memberikan gambaran mengenai minat beli konsumen. Yang keempat, makalah ini diharapkan bisa memberikan gambaran mengenai pengaruh antara variabel digital marketing berdasarkan indikator website, search engine marketing, email marketing, dan sosial media marketing terhadap minat beli konsumen pada marketplace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heldi Arisandi. Di sini saya akan menjelaskan tentang paper pertama yang berjudul Pengaruh Digital Marketing Terhadap Minat Beli Konsumen pada Marketplace Tokopedia. Tokopedia merupakan salah satu e-commerce pertama di Indonesia yang menggunakan sistem marketplace, yaitu menjual berbagai macam produk dari berbagai penjual. Di dalam menjalankan bisnisnya, Tokopedia melakukan promosi melalui email marketing dan media sosial. Tujuan dan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah, pertama, tujuannya itu untuk mengetahui apakah strategi digital marketing perlu dilakukan untuk mengetahui indikator mana yang paling efektif dilakukan Tokopedia dalam menarik minat beli konsumen. Dan dalam metode penelitiannya, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh berdasarkan teknik pengumpulan data melalui kuesioner dengan tipe pertanyaan tertutup. Skala pengukuran yang digunakan adalah skala Likert. Diketahui dalam pembahasannya bahwa dalam penelitian ini terdapat sebuah variabel minat beli konsumen dalam penelitian ini dipengaruhi oleh digital marketing sebesar 39,4%. Artinya, semakin baik Tokopedia dalam digital marketingnya, maka akan semakin tinggi juga minat beli konsumen pada produk yang dijual oleh Tokopedia. Namun, pengaruh digital marketing pada minat beli konsumen di Tokopedia ini masih dalam kategori rendah, dikarenakan pengaruh yang lebih besar itu berada di variabel lain, yang dimana variabel tersebut tidak ada di dalam penelitian ini. Di sini juga kita mengetahui bahwa search engine marketing itu membuat konsumen dapat dengan mudah menemukan produk yang dijual Tokopedia. Contohnya melalui mesin pencarian Google.
Setelah itu juga kita mengetahui bahwa sosial media marketing menarik konsumen untuk mencari informasi dan berbelanja melalui Tokopedia karena promosi yang dilakukannya. Seperti di Facebook, Instagram, dan lain-lain. Nah, terus juga email marketing juga ternyata sangat membantu konsumen dalam memperoleh informasi secara lebih efektif karena langsung ke personal konsumen tersebut. Seperti itu. Itulah pembahasan dan hasil dari penelitian ini. Selanjutnya kita lanjut ke Mas Kiki di paper yang kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Rahmat Kiki, saya akan mengulas sedikit tentang pengaruh digital marketing terhadap online purchase decision pada platform belanja online Shopee. E-commerce merupakan salah satu kemajuan teknologi informasi, di mana suatu sistem itu melayani pembelian secara online melalui media sosial jaringan komputer. Banyak di luar sana e-commerce di Indonesia mendorong beberapa perusahaan harus memiliki strategi jitu, ya, strategi itu supaya pembeli itu mau gitu membeli produk mereka, gitu kan. Dan akhirnya konsumen akan memilih gitu keputusan bahwasanya apakah dia mau membeli atau tidak. Jadi banyak di luar sana tuh pengusaha kecil tuh banyak gitu strateginya. Ya sebagian ada yang mereka itu melakukan diskon besar-besaran gitu kan untuk menarik pelanggan gitu. Ada juga mereka itu memasang harga murah gitu kan, dimana mereka sudah tahu gitu di pemasaran di sana tuh seperti apa, terus ruang lingkup di sana tuh seperti apa gitu kan. Jadi mereka tuh tahu gitu. Jadi mereka harus sering-sering memutar otak lah supaya konsumen itu mau gitu membeli produk-produk mereka. Jadi di sini pembahasan hasil dari penelitian di atas itu bahwasanya membuktikan bahwa penelitian website, terus engineer marketing, web banner, sosial media, email marketing, dan online purchase itu sangat berpengaruh positif gitu terhadap online purchase decision. Jadi dari ulasan di atas tuh memang jitu banget gitu ya. Sekarang kan banyak juga tuh orang-orang yang sedikit memiliki waktu luang untuk mereka beristirahat dengan padatnya pekerjaan mereka gitu. Mereka ingin disuguhkan dengan barang-barang yang mereka inginkan, padahal mereka banyak pekerjaan deadline gitu ya, seperti itu. Jadi ya ini sangat membantu sekali gitu terhadap mereka-mereka yang waktunya terbatas gitu. Setelah itu pentingnya sosial media sebagai strategi marketing startup di Indonesia akan diulas oleh Mas Oki Anggoro. Kepadanya saya persilahkan. Jurnal ketiga berjudul Pentingnya Sosial Media sebagai Strategi Marketing Startup di Indonesia. Pada jurnal ini berisikan tentang perkembangan industri digital yang semakin maju sehingga memberikan dampak ke meningkatnya jumlah usaha di sektor ekonomi digital, dan itu tidak terkecuali pada perusahaan-perusahaan startup di Indonesia. Dan untuk mengembangkan bisnis startup ini dilakukan beberapa strategi agar perusahaan ini bisa terus berkembang atau bisa sustain gitu ya. Dan salah satu strateginya adalah menggunakan strategi digital marketing. Digital marketing digunakan karena punya biaya yang relatif rendah dan applicable serta trackable. Maka dari itu tujuan jurnal ini dibentuk untuk mengetahui seberapa pengaruh media sosial terhadap perusahaan startup di Indonesia. Dan setelah dilakukan penelitian, ternyata terdapat pengaruh antara media sosial terhadap perusahaan startup dan dengan menggunakan berbagai macam stream digital marketing, dan salah satunya dengan maksimalkan konten dalam menjangkau audiens.
Kesimpulan dari ketiga jurnal yang sudah dijelaskan saya dan teman-teman saya yang tadi adalah pada berbagai e-commerce, penggunaan digital marketing dilakukan dengan berbagai channel digital marketing yang lain seperti CRM, SEO, content marketing, dan sosial media. Digital marketing juga jadi salah satu alasan biar konsumer itu digital marketing juga jadi salah satu alasan untuk para konsumer dalam menentukan produk-produk yang akan mereka pilih nantinya, yang tentunya akan berimbas langsung pada e-commerce yang bersangkutan. Ya, next slide. Baik, saya akan melanjutkan presentasinya. Nah, kesimpulan dari penelitian ini adalah dari penelitian ini terdapat pengaruh positif media sosial Instagram, permanfaatannya di digital marketing e-commerce. Nah, strategi pemasaran sosial media untuk perusahaan-perusahaan startup ini sangat-sangat berdampak positif dan juga sangat berpengaruh, di mana zaman sekarang orang-orang jarang sekali mau turun ke lapangan langsung untuk mencari suatu barang ataupun mencari sesuatu hal yang mereka inginkan. Terkadang mereka akan membuka sosial media dan mencari-cari, karena zaman sekarang banyak manusia-manusia yang malas untuk keluar ataupun sekedar jalan, dan mereka lebih suka di rumah dan tinggal mencari barang yang mereka mau dan akan diantarkan oleh jasa pengiriman. Dari situ kita dapat melihat bagaimana perkembangan digital marketing dari perusahaan maupun orang-orang yang berjual dibanding dengan zaman dahulu kala, yang dimana pasar-pasar ataupun pelaku penjual belian bertatap muka dan juga promosinya dengan tatap muka maupun dengan media itu pun hanya media televisi ataupun media kertas seperti pamflet maupun selebaran yang dibagikan oleh sales marketing, dan itu juga membutuhkan lebih banyak budget dibandingkan dengan sekarang, di mana perusahaan-perusahaan dapat menggunakan strategi digital marketing dengan memanfaatkan media sosial, di mana hanya membutuhkan sebuah konten dan juga dikirim ke sosial media dan juga diberi pemasaran pengiklanan pada aplikasi-aplikasi yang bersangkutan dengan yang bisa menjadi pencarian dari masyarakat ataupun peminat-peminatnya. Nah, penutup untuk penelitian ini dan adanya saran, yaitu penelitian ini masih memiliki keterbatasan baik dari segi literatur, faktor yang diteliti, jumlah literatur, maupun waktu penelitian. Oleh karena itu, penelitian ini selanjutnya dapat meneliti faktor-faktor lain yang belum diteliti dalam penelitian ini dengan literatur yang lebih banyak dan waktu penelitian yang lebih lama. Sekian dan terima kasih, dan juga mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun penelitian ini masih kurang baik, maupun pembawaan dari presentasi kelompok kami masih kurang dan juga belum kompak. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya, dan semoga presentasi ini dan penelitian ini dapat digunakan dengan sebaik-baiknya. Pamit, saya Nahda Irawan beserta teman-teman saya Reza Tamia, Heldi Resandi, Oki Anggoro, dan juga Kiki. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.